bergoyang, sejati dan teguh. Kau Sang Kudus, yang terbaik Kau beri. Kami datang berseru padamu. Dengarlah Tuhan, kasihani kami, jauhkanlah amarah-Mu, kasihanilah kami, Tuhan. Anugerah-Mu mengalir bagai sungai
Shalom Godly Family yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara kami mengucapkan selamat datang di YouTube channel GKKAI Surabaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur di dalam keadaan apapun kita masih dapat beribadah saat ini. Mari sama-sama kita membaca dari Mazmur 118. Biarlah ayat ini boleh meneguhkan kita. Di dalam segala keadaan apapun Tuhan masih terus hadir dan memberikan kekuatan bagi kita. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan itu di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Lebih ibadah Minggu Prapaskah ini, saudara-saudara, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan yang terus senantiasa hadir, memelihara kehidupan kita. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Kami hendak memuliakan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place, oh God. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. God, we worship you. Oh God.
Oh God, we worship you. Be glorified and magnify. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang menyembah. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang sebagai manusia yang terbatas. Mari umat Tuhan kita datang kepadanya, mohon segala pengampunan dosa kita. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan yang maha tinggi, yang layak kita sembah itu. Di dalam kekudusannya, mari kita datang kepada Dia, memohon ampun atas segala dosa. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudara saya pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosamu. Anugerah-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Anugerah-Mu mengalir bagai sungai, tak tergoyah, sejati dan teguh. Kau Sang Kudus, yang terbaik Kau beri, kami berseru padamu. Dengarlah Tuhan, kasihani kami. Jauhkanlah amarah-Mu, kasihanilah kami. Dengarlah kami ya Tuhan, dengarlah Tuhan, kasihani kami. Jauhkanlah amarah-Mu, kasihanilah kami. Dengar kami ya Tuhan, dengarlah Tuhan, kasihani kami. Jauhkanlah amarah-Mu, kasihanilah
kami. Sekali lagi katakan, dengarlah ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan. Dengarlah Tuhan, kasihani kami. Ini setiap doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan segala marah-Mu ya Tuhan, dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Pandanglah kami ya Tuhan dengan belas kasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu melimpahi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita yang dengan jujur di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahannya, kita percaya Tuhan itu melimpahkan anugerah-Nya bagi setiap kita. Berita anugerah dari Mazmur 86 ayat yang kelima berkata demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan melimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita yang telah menerima anugerah-Nya, mari kita katakan bersama-sama. Pikiranku bukanlah milikku. Pikiranku adalah milik Kristus Yesus. Perasaanku bukanlah milikku. Perasaanku adalah milik Kristus. Kehendakku bukanlah milikku. Kehendakku adalah milik Kristus Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, biarlah seluruh hidup kita boleh persembahkan kepada Tuhan yang baik itu. Seluruh hidup kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia Tuhan yang senantiasa mengasihi saudara dan saya. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji akan pernah meninggalkanku. Dan aku percaya Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik. Amin. Dia baik setiap waktu. Ku berdosa dan tak layak, tetap Dia rela mati. Penuhiku dengan Roh Kudus, sekarang ku dapat bersaksi. bahwa kasih-Nya sungguh abadi, belas kasih-Nya tak pernah Gadis berakhir. Tuhan baik, setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik, setiap waktu dalam
terangnya bersinar. Tuhan baik, setia baik setiap waktu. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in Ya Tuhan, hidup kami di tangan-Mu. eyes of Dengan iman aku memandang Engkau Tuhan. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Into the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Puji nama Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik, yang terus senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tuntunan tangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh ada di dalam genggaman-Mu. Dan firman-Mu yang mengisi kehidupan kami, mengisi pikiran kami, perasaan kami, dan kehendak kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan penuh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah diri kami, hati kami, jadikanlah bejana yang siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami, menolong kami, berkata-kata kepada setiap kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, termasuk juga dengan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. diambil dari Kejadian pasal ke-17, ayat pertama hingga ke-7, dilanjutkan dengan ayat ke-15 hingga ke-16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dilanjutkan ayat ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal yang keempat, ayat 13 hingga ke-25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Markus 8. Markus 8 ayat ke-31 hingga ke-38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?
Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini juga terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan 31. Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan 31. Bacaan kita juga akan menjadi bahan perenungan bagi kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, dan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu dan saya yakin kita semua mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia memerlukan sesamanya untuk bersama-sama menjalankan kehidupan, untuk bersama-sama menjalani panggilan yang Tuhan percayakan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita masuk di dalam masa pandemi yang bulan Maret ini, satu hari lagi kita akan peringati ulang tahunnya, 1 tahun, dan jangan didoakan supaya panjang umur Bapak Ibu ya, karena pandemi ini tidak akan berlalu kalau kita mendoakan supaya pandemi ini panjang umur. Saya yakin kita semua sudah mengalami yang namanya kejenuhan. Saya yakin kita semua sudah mengalami yang namanya kebosanan. Dan kita semua capek dan lelah. Kenapa Bapak Ibu? Karena natur kita sebagai makhluk sosial itu terbatasi. Kita tidak lagi memiliki relasi dengan sesama kita. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita itu hampir setiap hari, kalau memang kita online, kita itu ngomongnya dengan apa Bapak Ibu? Layar monitor. Dan itu membosankan Bapak Ibu. Saya mengambil kuliah lagi Bapak Ibu, ya saya kuliah hari Senin dan Rabu. Senin itu jam 8 sampai jam 12, terus kemudian dilanjutkan jam 2 sampai jam 4 Bapak Ibu. Bayangkan sehari itu Bapak Ibu ya, ngeliatin monitor gitu. Mata itu rasanya capek. Mau ngomong, mau ketawa, bisa dengar suara teman-teman ngomong, dosen menjelaskan.
tetapi tidak ada touch sebagai makhluk sosial itu. Bahkan ketika kita PA ya, semuanya kelihatan satu arah, betul ya Bapak Ibu ya. Zoom, ada yang dimatikan kameranya ya karena jaringan begitu ya. Tapi ada juga yang tidur-tiduran kan, karena capek. Supaya jumlah kehadirannya meningkat, maka saya ikut aja tak matikan kameranya. IG Live, apakah itu bisa menggantikan kita, natur kita sebagai makhluk sosial? Kelihatannya bisa Bapak Ibu, tetapi itu bukan relasi yang real. Itu bukan relasi yang sebenarnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, di masa pandemi ini kita terseparasi, kita terpisahkan dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Saya berharap tidak ada yang terkena COVID Bapak Ibu. Tetapi kalau saya mendengar cerita orang yang terinfeksi virus corona COVID, apa yang terjadi dengan hidup mereka? Seolah-olah orang itu menjauh dari hidupnya. Ya, kalaupun pesan makanan cuma dicantolin di pintu pagar, tidak bisa ketemu orang. Dan orang itu kalau mau ketemu harus jaraknya cukup jauh. Bapak Ibu, ada seorang kenalan saya sudah sembuh dari COVID, Bapak Ibu. Beliau menceritakan begini. Saya ini kalau di rumah terus isolasi mandiri, capek Pak Chandra. Iya, saya ngerti. Ya. Saya itu kadang cuma bersihkan sampah di depan rumah, tetangga sudah langsung lapor RW. Itu loh. Orang itu masih keluar-keluar rumah padahal itu di lingkungannya sendiri. Mau buang sampah, nyapu-nyapu daun-daunan yang ada. Dilaporin ke RW. RW datang menegur, loh kok kamu masih keluar-keluar? Bapak Ibu, menjadi orang yang terinfeksi COVID juga tidak enak. Kita pun yang tidak terinfeksi juga tidak nyaman. Karena apa? Relasi kita terbatas. Kita mengalami yang namanya kesendirian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ada kesendirian yang sering kali kita alami dan ada pergumulan-pergumulan berat yang terkadang membuat kita itu serasa berjuang sendiri, yang membuat kita itu merasa kita harus melewati masa-masa sulit ini sendiri. Dan hari ini kita belajar melalui firman Tuhan ini, bahwa di dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam kesesakan yang kita alami, mari kita memiliki reaksi yang benar. Mari kita melihat realita dengan kacamata yang benar. Realita itu apa Bapak Ibu? Realita itu adalah bahwa di dalam setiap pergumulan ada pribadi Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 22 ini, maka kita akan melihat ada sebuah realita yang diungkapkan. Apa realitanya itu Bapak Ibu? Yang pertama, realitanya itu adalah pergumulan hidup itu dekat dengan kita, kesesakan itu dekat dengan kita, dan Tuhan nampaknya jauh dari hidup kita. Pergumulan itu dekat dengan kita, dan Tuhan itu jauh dari kita. Kalau kita melihat Mazmur ini ditulis oleh seseorang yang bernama Daud. Dia adalah raja dari bangsa Israel. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, maka Mazmur ini dibagi secara besar menjadi dua bagian. Bapak Ibu kalau memperhatikan ayat 2 sampai dengan ayat 22 itu nadanya adalah nada negatif. Kenapa Bapak Ibu? Nadanya itu adalah selamatkanlah aku, tolonglah aku, janganlah engkau jauh, dengarlah doaku, begitu ya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang menjadi pembacaan kita hari ini adalah bagian yang merupakan respon dari pemazmur itu dan nanti kita akan bahas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Mazmur ini ya di dalam ayat yang kedua dimulai dengan sebuah pertanyaan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah memang benar Allah itu meninggalkan kita? Ya,
Dikatakan oleh pemazmur, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Artinya apa? Ungkapan Allahku, Allahku ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu terasa jauh dari pergumulan kehidupan kita. Allah itu cuma menjadi penonton dan tidak turun langsung atas pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu, ungkapan ini bukanlah ungkapan yang dibuat-buat atau ungkapan yang dilebih-lebihkan. Tetapi ungkapan ini adalah ungkapan jeritan hati dari pemazmur. Memang kita tidak tahu apa konteks dari mazmur ini ditulis. Apakah waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul? Apakah waktu Daud dikhianati oleh anaknya sendiri dan ingin dikudeta? Kita tidak tahu. Tetapi yang nyata adalah bahwa pergumulan kehidupan itu, kesesakan itu menjadi bagian dari hidupnya. Bapak Ibu, kalau boleh dikatakan mazmur ini adalah mazmur yang berjenis mazmur ratapan. Dan ciri orang meratap itu adalah apa Bapak Ibu? Mengasihani dirinya. Tolong aku, sampai kapan ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Masalah ini terus mendera kehidupan aku. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar sebuah istilah, sudah jatuh tertimpa tangga. Apa artinya istilah itu? Bukan artinya beneran Bapak Ibu kita jatuh kemudian ada tangga yang menimpa kita. Tetapi istilah itu atau ungkapan itu berarti ada masalah yang datang dan masalah itu bertubi-tubi. Bapak Ibu kalau perhatikan ada sebuah akun TikTok, saya tidak tahu Bapak Ibu ya, tidak mengikuti TikTok-TikTokan begitu ya. Saya cuma dengar dari portal berita. Ada seseorang yang waktu itu di akun TikToknya sedang berjalan di tengah-tengah banjir yang ada di daerah Kalimantan. Dia menjadi korban dan dia harus mengungsi Bapak Ibu. Ketika dalam pengungsian itu Bapak Ibu, dia mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah. Kenapa? Pengungsi sendiri itu sudah tidak mudah Bapak Ibu. Ditambah lagi yang ngenes adalah ketika dia mengungsi itu, dia membawa sebuah undangan nikah. Undangan nikah dari siapa? Undangan nikah dari mantannya Bapak Ibu. Makanya dia ngomong sudah jatuh tertimpa tangga. Ngenes ya Bapak Ibu ya. Bagi Jonas, jomblo ngenes, ya inilah itu. Sakitnya itu di sini. Pergumulan tidak kunjung berlalu. Pergumulan itu datang silih berganti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. C.S. Lewis pernah menulis demikian. Tuhan, mengapa engkau begitu mudah ditemui saat hidup berjalan lancar? Tetapi begitu sulit ditemui saat aku membutuhkan pertolonganmu. Bapak Ibu, apakah ketika kita mengalami pergumulan dan kita merasa bahwa Tuhan jauh itu adalah sebuah kondisi yang wajar? Saya rasa secara manusia itu adalah kondisi yang wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena mata kita tertutup. Mata kita hanya berfokus kepada masalah itu. Dan mata kita itu tidak dapat melihat apa karya Tuhan. Padahal kita sudah banyak mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, pemazmur tidak kehilangan kepercayaannya, tidak kehilangan imannya terhadap Tuhan. Kesesakan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi jangan pernah engkau kehilangan imanmu kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, maka kita akan mendapati kata-kata demikian. Padahal engkaulah ayat yang keempat. Ayat yang kelima, kepadamu. Ya, terus kemudian kepadamu ayat 6a dan ayat 6b, kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, mungkin kelihatannya kurang dalam.
Tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa versi bahasa Inggris, ayat yang keempat itu dikatakan but you. Ya, tetapi engkau, berarti ada sesuatu yang berbeda. Kita memiliki kesesakan, tetapi Allah tidak pernah berubah. Allah tetap Allah yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Terus ayat yang kelima, bukan hanya kepadamu, tetapi dikatakan apa? In you, di dalam engkau. Apa? Kami percaya. Ya, terus kemudian di ayat yang ke-6a itu kepadamu juga Elai, tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris itu to you, kepadamu. Dan ayat yang ke-6b, in you, mereka percaya dan tidak mendapat malu. Itulah yang menjadi garansi bagi kita. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika seolah-olah Allah itu nampak jauh, jangan pernah meninggalkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan ini dinyatakan dengan tegas oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10a dikatakan apa? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Bapak Ibu, yang mengeluarkan kita dari kandungan itu siapa Bapak Ibu? Papa kita? Mama kita? Ya, mama dengan usahanya dan dibantu oleh siapa Bapak Ibu? Oleh para dokter Bapak Ibu. Di dalam Mazmur ini, pemazmur Daud ingin melukiskan bahwa Tuhan adalah seorang bidan Bapak Ibu. Mari kita buka Mazmur 71 ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Bapak Ibu, sejak di dalam kandungan itu sudah ada kehidupan. Tapi apa jadinya kalau janin yang berkembang menjadi bayi itu terus berada di dalam perut? Apakah dia akan tetap mengalami yang namanya kehidupan? Jawabannya adalah tidak. Dia harus dikeluarkan dan dia harus dilahirkan di dalam dunia. Dan di dalam proses persalinan itu pun Tuhan menyertai setiap kita. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mulai kapan? Waktu kita berada di dalam kandungan sampai kita dikeluarkan dari kandungan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Di dalam ayat 10b sampai dengan ayat 11 dikatakan apa? Tuhan itu digambarkan seperti seorang ibu. Ya, ada lagu, saya tidak tahu apakah ini lagu dari Ambon karena pakai kata beta. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Betul ya Bapak Ibu ya? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mengapa Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai seorang ibu? Seperti yang dikatakan Bapak Ibu, ibu itu adalah pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan dikatakan di dalam ayat 10b, ibu itu adalah pribadi yang membuat kita aman, membuat kita kenyang. Di mana? Di pelukannya. Ya, dikatakan di dalam ayat 10b, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Bahkan aku diserahkan kepada Allah yang adalah ibu itu sejak aku lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan kehidupan kita, ya, mari kita tetap yakin dan kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa izin Allah. Amin Bapak Ibu. Bahkan kalau kita diizinkan
terkena infeksi virus corona COVID. Itu juga semua berada di dalam kedaulatan Allah. Bapak Ibu, terkadang saya mengajak jemaat saya begini, mari kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Tetapi terkadang saya juga mengajak, mari kita berdoa, meminta supaya Tuhan segera datang. Bapak Ibu pernah enggak doa Tuhan Yesus segera datang? Ada yang berdoa supaya Tuhan segera datang yang hadir di sini? Bapak Ibu boleh angkat tangan? Berapa orang? Jangan keraskan hati, angkat tanganmu. Udah ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu seringkali kita mengharapkan Tuhan segera datang karena kita sudah hopeless di tengah-tengah dunia ini. Wah sudah tidak ada jalan keluar. Kemarin saya bersyukur Bapak Ibu boleh mengalami anugerah Tuhan, yaitu saya divaksin Bapak Ibu ya. Saya bukan lansia, tetapi karena jalur hamba Tuhan, saya divaksin Bapak Ibu. Apakah setelah divaksin saya bisa bebas? Enggak. Tetap harus pakai masker bukan? Capek enggak? Istri saya bilang, aduh pakai masker terus, mukaku tambah jerawatan gitu ya. Kalau suami mikir mukanya tambah jerawatan, biaya facial pasti tambah mahal kan? Perawatan lagi, beli serum lagi gitu kan? Saya ngomong, siapa sih yang mau lihat mukamu gitu? Wong ini pandemi, semuanya ketutupan masker gitu kan. Bapak Ibu, masa pandemi ini kita berdoa untuk apa di tengah-tengah kesesakan kita? Bukan berarti ketika kita mengharapkan Tuhan datang, wes hopeless lah, tidak ada harapan, bukan. Tetapi memang kedatangan Tuhan itulah yang kita nanti-nantikan, bukan? Menyempurnakan segala ciptaannya ini di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok dan rusak ini. Jakarta terkena banjir. Jatim, Jabar, Jateng diminta BMKG untuk waspada. Mana ada daerah di muka bumi ini yang tidak terkena banjir, Bapak? Hah? Tidak ada ya? Kenapa terkena banjir? Simple, Bapak Ibu. Air itu tidak punya tempat untuk lari, betul nggak? Semua dibangun perumahan, manusia sudah mencaplok itu ya, developer beli tanah yang seharusnya buat daerah resapan dan akhirnya dibangun untuk perumahan. Terus dibeli siapa? Ya orang-orang yang punya duit kan. Rumah 1 tidak cukup, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5 begitu kan. Akhirnya terkena banjir. Ketika banjir datang nyalakan siapa? Tuhan, kenapa banjir ini datang? Loh lucu ya manusia itu ya. Salah-salah sendiri nyalahkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ada sebuah berita yang mengejutkan. Ketika banjir beberapa waktu lalu di Surabaya, ditemukan ada spring bed yang dibuang di sungai. Loh, luar biasa Bapak Ibu ya. Spring bed itu kalau sudah lama kan tidak ada harganya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Dirombeng juga murah. Ini mumpung banjir dikentir noai nang kali gitu kan. Sekalian nyumpet saluran air dan akhirnya banjir di mana-mana. Ya kalau spring bednya 90 kali 200 Bapak Ibu. Nah ukurannya 180 kali 200. Itulah nyumpet di mana-mana. Bapak Ibu seringkali jujur di dalam kesesakan kita hanya berdoa supaya kita mohon Tuhan melepaskan kita. Bahkan doa supaya Tuhan datang, itu juga dimotivasi supaya kita segera dilepaskan dari penderitaan di dunia ini. Saya mengajak kita berdoa seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Waktunya kapan? Tidak tahu. Cuma kita harus tetap siap sedia. Jadi Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun kesesakan kita, mari kita tetap yakin, mari kita tetap percaya kepada Allah yang kita percayai dan Allah yang kita sembah. Itu yang pertama. Ada realita pergumulan dan kesesakan, tetapi janganlah kita lupa bahwa di tengah-tengah kesesakan itu, sekalipun nampaknya Allah itu jauh, Allah sesungguhnya tidak pernah jauh daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita tahu realita bahwa kesesakan itu ada, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Ada reaksi yang harusnya kita lakukan. Dan itu di dalam bagian yang kita baca, ayat 23 sampai dengan ayat 31.
Dikatakan apa? Bahwa kita menaikkan pujian bagi Allah di dalam kesesakan. Mudah atau susah Bapak Ibu? Kita memuji Allah di dalam kesesakan kita. Saya yakin itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Bapak Ibu, pujian itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Dan melalui pujian, kita itu diingatkan dan kita itu ingin diajarkan. Oleh apa Bapak Ibu? Bahwa melalui masalah pergumulan hidup ini, ada Tuhan yang terus menyertai kita. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyanyikan lagu God is good all the time. Betul ya? Kapan Tuhan itu baik? Di saat semuanya lancar, di saat ketika aku menyatakan cinta dan cewek yang kepadanya aku nyatakan cinta itu bilang, yes I do. Aku mau kau jadi pacarmu. Tapi kalau kita mengalami penolakan, lebih baik kita berdoa lebih lanjut lagi. Oh jangan diteruskan Bapak Ibu ya, oh berdoa berarti kita berdoa. Itu artinya apa? Kamu itu sudah ditolak gitu loh. Itu jawaban halusnya, jawaban rohaninya. Kapan kita menaikkan pujian bagi Allah? Ketika pada umumnya, ketika hidup kita itu lancar, ketika hidup kita itu sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, pada ayat 22 ada transisi Bapak Ibu ya, untuk masuk ke dalam ayat 23. Dikatakan apa? Engkau telah menjawab aku. Engkau telah itu berarti ditulis dalam bentuk apa? Masa lalu. Apakah di dalam pergumulannya yang sekarang Tuhan sudah menjawab pemazmur? Bisa jadi belum. Tetapi dengan pengalaman di masa lalu bahwa Tuhan telah menjawab doa kita, maka kita bisa yakin, kita bisa percaya, dan kita bisa terus memuji Tuhan. Masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Masa depan itu adalah misteri. Tetapi bukan bagian kita untuk mencari tahu misteri atau sesuatu yang tidak kita ketahui itu. Bagian kita adalah kita beriman dan yakin bahwa di masa lalu Allah telah menolong kita. Di masa sekarang Dia pun akan menolong kita. Keyakinan inilah yang membuat kita itu bisa menaikkan pujian bagi Tuhan. Keyakinan inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar bagi kita untuk bersama-sama terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada siapa? Lingkungan terdekatnya, kepada saudara-saudaraku. Lalu pemazmur juga mengajak kamu yang takut akan Tuhan. Berarti apa? Skupnya itu diperluas. Pertama kepada orang-orang terdekat kita. Terus kemudian kepada yang takut akan Tuhan. Terus kemudian pemazmur mengatakan kepada segenap anak cucu Yakub dan orang-orang Israel. Bahkan di dalam ayat 26 dikatakan apa? Memuji dalam jemaah yang besar. Bapak Ibu saya enggak tahu ya. Waktu sebelum pandemi ketika Bapak Ibu berada di gereja, ada pujian yang dinaikkan oleh pemimpin pujian mengajak Bapak Ibu memuji Tuhan. Apakah Bapak Ibu ikut memuji Tuhan? Saya tidak pernah tahu. Waktu pandemi ini apalagi kalau live streaming di rumah. Ada yang pernah tahu di rumah nyanyi atau enggak? Enggak pernah tahu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, pujian itu saya boleh katakan adalah vitamin, adalah imun bagi jiwa kita. Memang bukan berarti pujian itu sebagai sebuah morfin yang disuntikkan terus masalah kita segera berlalu, bukan Bapak Ibu. Tetapi pujian, melalui pujian ini kita kembali diingatkan akan pribadi Allah yang kita yakini, akan karya Allah yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah fungsinya pujian Bapak Ibu. Jadi melalui pujian yang baik kita diingatkan
tentang Allah itu baik, tentang Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah, tentang Allah yang selalu menyertai kita, baik di dalam lembah yang kelam sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah pentingnya pujian. Ya, bukan berarti kalau lagunya baru, wah kita ikut semangat. Lagunya kuno gitu ya. Enggak usah nyanyi, enggak apa-apa, ini lagunya tidak sesuai zamanku. Tidak, Bapak. Tetapi kita mari belajar untuk melihat tentang siapa Allah dan apa karya Allah yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam beberapa liturgi gereja, ya, pertama itu selalu dimulai dengan pujian terhadap pengagungan Allah. Setelah itu mengantar untuk membuat kita menyadari siapa diri kita dan kita mengaku dosa kita. Betul ya? Terus setelah itu kita memuji akan kebaikan Tuhan dan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang bilang, kenapa sih Pak kok selalu nyanyi pujian pengakuan dosa? Gitu kan? Bosen Pak, tiap minggu loh Pak nyanyinya ya pujian pengakuan dosa. Supaya kita ingat tentang anugerah Allah yang telah membebaskan setiap kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah, pribadi yang agung di dalam ibadah ini, maka kita sadar bahwa diri kita adalah pribadi yang tidak layak, yang perlu anugerah Tuhan, dan anugerah itu telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, liturgi itu bukan disusun asal-asalan, saya senengku wes pokoknya ini gitu ya. Wes lagu pujian ini, ini bagus, ini lagi ngehit begitu ya. Ini top 10 pujian rohani di bulan ini, bukan. Tetapi semua itu ada maksudnya, semua itu ada tujuannya supaya kita diyakinkan kembali mengenai pribadi Allah dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat apa pribadi Allah dan karya Allah yang dimaksud oleh pemazmur dalam bagian ini. Bapak Ibu, di dalam ayat 25 dikatakan apa? Tuhan itu tidak pernah memandang hina ataupun merasa jijik. Dan ia tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepada orang yang merasa hina dan merasa jijik. Siapakah orang yang hina dan orang yang dirasa jijik itu Bapak Ibu? Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Betul enggak Bapak? Ketika kita melakukan dosa, maka hati nurani kita itu selalu menuduh kita bahwa kita itu orang yang tidak layak, kamu hina, orang yang menjijikkan. Dan itu menghalangi kita untuk kembali kepada anugerah Allah. Tetapi apakah Tuhan merasa jijik dan hina terhadap orang-orang seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Justru dia menghadapkan wajahnya kepada orang itu dan dia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Itulah karya Allah, itulah pribadi Allah yang kita kenal, bukan? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, orang pada umumnya akan menolak kita, mengeluarkan kita. Tetapi Allah dengan kasih dan anugerahnya, dia tetap menerima kita. Suatu kali Bapak Ibu saya di delivery message DM oleh seseorang yang saya tidak kenal. Terus kemudian dia memperkenalkan diri, sore kok kenal saya, siapa ya? Waduh, kita pernah ketemuan enggak? Oh ya, kita pernah ketemuan di sini. Terus kemudian saya tanya, kamu sekarang gimana kabarnya? Kabarnya kurang baik kok gitu ya. Dia cerita kondisinya, latar belakangnya, bahwa dia nakal dan dia ditipu oleh pacarnya dan dia hamil gitu ya. Sekarang dia dikeluarkan oleh keluarganya, dikucilkan, bahkan dibuang oleh keluarganya, sementara anaknya harus dia besarkan sendiri. Itu versinya dia. Gitu ya. Terus dia kirimkan foto di Instagram message saya itu tangannya yang berdarah. Saya tidak tahu itu foto real atau foto yang dia ambil foto dari mana. Hari ini aku sakit kok, anakku belum makan dari pagi, boleh enggak aku pinjem uang ke Koko? Waduh ini ya. Ini kan bingung ya, bukan saya tidak mau nolong, tetapi kan ada banyak penipuan Bapak Ibu ya. Ada penipuan yang bilang, rumahnya harus disinfektan begitu kan. Kita izinkan, senang kan rumah kita didisinfektan. Tapi setelah sambil
menyemprotkan disinfektan, apa yang diambil? HP diambil, laptop diambil. Makanya kan kita mau nolong orang itu kan juga harus bijaksana kan. Terus kemudian saya tanya kepada orang yang kenal dia. Saya ngomong sebelum saya tanya itu saya ngomong gini. Boleh enggak kamu coba datang lagi kepada orang tuamu untuk mengakui kesalahanmu dan bertobat dan tidak mau mengulangi kesalahanmu. Sudah kok percuma, gak bisa diomongi. Aku itu loh wis dibuang katanya gitu. Saya telepon ke orang yang dia kenal. Terus kemudian saya tanya, loh bener tak kondisinya seperti ini? Anaknya ini sekarang kelaparan, jawabannya apa? Enggak, anaknya loh sekarang dirawat papa mamanya. Bapak Ibu, saya yakin ketika anak itu bersalah dan anak itu meminta maaf, tidak ada orang tua yang tidak memaafkan kesalahan anaknya. Betul Bapak Ibu ya? Pada umumnya orang tua akan menerima anaknya dan memberikan kesempatan yang kedua. Karena statusnya sebagai seorang anak. Karena kita ini adalah umat Allah, sekalipun kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, Allah tidak pernah jijik terhadap kita dan Allah tidak memandang kita hina. Itulah dasar kita memuji Tuhan karena kasih dan kebaikan Allah. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Allah ini adalah Allah yang berkuasa, dinyatakan di dalam ayat 29. Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dialah yang akan mengatur dunia ini. Dan kita ini Bapak Ibu adalah umat-umat Allah yang membantu Allah untuk mewujudkan pemerintahannya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita dipercayakan sebuah jabatan, ketika kita melayani Tuhan, kita itu dipanggil sebagai wakil Allah untuk menyatakan pemerintahan Allah di dalam dunia yang sudah rusak ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam ayat 32, ada keadilan Allah yang diberitakan di dalam pujian kita. Bapak Ibu, pujian itu seharusnya menyatakan apa? Menyatakan karya Allah dan pribadi Allah yang kita alami dan kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Ya, masa-masa ini adalah masa-masa yang membuat kita itu susah untuk menaikkan pujian atas kebaikan Allah. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa Allah adalah pribadi yang nampak jauh, tetapi Dia adalah pribadi yang selalu menyertai kita. Kelihatannya saja jauh, tetapi sebenarnya Dia tidak jauh dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pandemi ini, mari kita mempunyai reaksi yang benar. Di dalam kesesakan kita, mari kita terus memuji Allah. Ya, pujian apa yang Bapak Ibu naikkan di masa-masa pandemi ini? Ya, di gereja kami Bapak Ibu, di 1 minggu sekali kami mengirimkan panduan untuk ibadah keluarga. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya jemaat itu tidak hanya bergantung kepada ibadah-ibadah online seperti ini. Saya berharap jemaat juga bisa mengadakan ibadah-ibadah keluarga. Ya, saya kirimkan panduannya ya yang dibuat oleh majelis. Terus kemudian isinya apa? Pokok doa, ucapan syukur, terus pujian, nyanyian, terus bacaan firman Tuhan, renungan, terus pokok doa, syafaat. Setelah itu kita menyanyi lagi gitu. Ketika saya tanya beberapa jemaat, sudah dilakukan enggak biasa ya Pak ya persekutuan di rumah gitu ya. Biasanya mungkin nyeneni anaknya gitu kan. Sekarang disuruh persekutuan dengan anaknya susah gitu kan. Enggak biasa Pak karena kita jarang beribadah keluarga. Tapi Bapak Ibu di momen-momen seperti ini kita harus belajar untuk membawa keluarga kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau enggak ada panduan dari gereja,
kami biasanya membacakan anak-anak itu renungan yang khusus anak-anak Bapak Ibu ya. Minggu lalu Bapak Ibu, anak saya itu ya, pokoknya maunya main game terus. Nah ini bahayanya Bapak Ibu ya. Sudah diblok, anak sekarang luar biasa Bapak Ibu. Ngerti caranya untuk unblock, luar biasa kan. Terus akhirnya di dalam renungan itu setiap malam apa Bapak Ibu? Diingatkan, taat kepada orang tua. Loh, apakah saya yang ngatur renungan itu? Enggak toh Bapak Ibu. Tapi renungan itu berbicara, ingat harus hormat sama orang tua, taat sama orang tua. Loh, melalui ibadah seperti ini Bapak Ibu, keluarga itu kembali dipulihkan. Sebenarnya Bapak Ibu ya, lebih efektif itu adalah ibadah masing-masing keluarga. Tetapi kan itu tidak nyaman Bapak Ibu ya. Pertama-tama pandemi itu saya membuatkan liturgi Bapak Ibu, semua lengkap dengan kata-katanya, lagunya, link YouTube-nya, mereka bisa akses. Tujuannya apa? Mereka bisa menyanyikan sama seperti yang di YouTube itu. Tetapi kan tidak bisa dipungkiri, online itu menjadi daya tarik. Dan sekarang sudah mulai merosot lagi. Dari mana tahu? Dari jumlah viewernya. Sekarang orang sudah mulai merasa bosan. Dan kalau kita buka email kita Bapak Ibu, kita akan tahu siapa yang in touch itu mulai dari awal sampai akhir, siapa yang cuma in touch berapa detik itu kita tahu. Dan kebanyakan Bapak Ibu yang in touch itu cuma berapa? Ya waktu khotbah. Jadi akhirnya tidak efektif bukan? Melalui ibadah keluarga itu apa? Anak-anak ayo doa persembahan. Gimana ya Pak doa persembahan? Ayo kamu belajar doa begini. Terus kemudian baca Alkitab, anak-anak disuruh baca Alkitab gitu ya. Kita belajar dan ayah belajar untuk apa? Menjalankan perannya. Ayah bukan hanya untuk mencari uang, tetapi ayah menjadi pemimpin di dalam keluarga. Belajar Bapak Ibu. Anak-anak apakah bisa menyanyikan pujian-pujian dewasa? Ya pertama sulit Bapak Ibu. Tetapi coba ya papa mama nyanyikan, setelah itu nanti kamu ikuti. Ya bisa kok Bapak Ibu. Memang ini adalah fase-fase yang tidak mudah, fase-fase yang tidak nyaman. Tetapi itu mengubah hati kita, mengubah pola hidup kita. Dan seharusnya kita itu tetap memuji Allah, tetap beribadah kepada Allah, sekalipun masa-masa yang sulit ini masih kita lalui. Karena memang Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam kesesakan pun Dia mengingat kita. Saya memang zaman-zaman bahula Bapak Ibu ya, zaman-zaman oldies. Kalau ditanya lagu favorit saya gitu ya, saya punya beberapa lagu favorit yang saya ingat tuh ya, lagu-lagu him Bapak Ibu. Karena di gereja asal saya, lagu-lagu him itu dipopulerkan. Lagu apa Bapak yang sukai? Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ada lagu juga yang saya suka Bapak Ibu. Ya akan datang kembali, ya akan datang, ya akan datang. Bapak Ibu mungkin tidak tahu ya, ini lagu KPPK nomor berapa ya. Tetapi lagu itu mengingatkan kita tentang pribadi Allah dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bukan kesesakan apa yang saat ini Bapak Ibu alami, bukan. Tetapi reaksi seperti apa yang Bapak Ibu munculkan ketika kita menghadapi kesesakan ini. Masihkah hati kita bisa melihat Dia? Masihkah hati kita bisa memuji Dia? Bukan berarti kita gila Bapak Ibu, oh gila ya, masalah begitu akeh muji Tuhan, bukan. Tapi karena kita yakin dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah akan menolong kita dan akan menjawab setiap seruan doa kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya ini memberkati setiap kita. Kita menaikkan pujian, kita menghadapi realita, tetapi kita memiliki reaksi yang tepat di dalam menghadapi realita kehidupan ini.
Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi kami diingatkan bahwa kami memang saat ini hidup di dalam kesesakan. Kami saat ini hidup di dalam pergumulan. Tetapi Tuhan tolong kami ketika kami melihat realita ini untuk menghasilkan reaksi yang tepat, yaitu kami boleh tetap memuji Tuhan. Kami boleh tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan melalui pujian yang kami naikkan, kami boleh tetap diyakinkan bahwa Allah akan menolong kami dan Allah akan mendengar setiap seruan doa kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Sekalipun kalau memang kami melihat jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi biarlah iman kami tetap yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah tetap berdaulat di atasnya. Terima kasih ya Tuhan, suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kembali mengakui iman percaya kita bersama dengan segala umat di tempat dan waktu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama melayani sesama kita di dalam doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau yang terus senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau bersama dengan kami. Dan kami ya Tuhan hari ini membawa setiap jemaat, saudara-saudara seiman kami yang ada di dalam pergumulan, sakit penyakit. Tuhan kiranya Engkau hadir bagi mereka. Engkau melawat mereka, menjamah mereka. Kiranya Engkau yang memberikan pemulihan bagi mereka. Secara khusus bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang terus bergumul dengan virus COVID. Mereka yang masih ada di dalam isolasi mandiri, ataupun mereka yang ada di rumah sakit. Tuhan, tolong rekan-rekan kami. Tuhan, jaga mereka dan pulihkan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka yang terdampak dengan banjir. Tuhan menolong mereka. Mereka boleh tetap hidup, mereka boleh tetap semangat, mereka tetap boleh terus memuji nama Tuhan di tengah segala bencana yang harus mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksin yang sedang berjalan di Indonesia ini. Kami bersyukur untuk rekan-rekan lansia yang boleh divaksin, rekan-rekan rohaniawan juga yang boleh divaksin. Tuhan terus kiranya memberikan kelancaran untuk proses vaksin ini sehingga setiap bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan pada akhirnya boleh menerima vaksin. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap doa syafaat kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan keyakinan yang penuh bahwa di tengah seluruh kesesakan hidup, kita percaya
ada kekuatan, ada ketenangan di dalam Kristus yang akan terus memelihara kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita boleh terus bergantung kepada Dia. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Ini Tuhan persembahan harta kami. Ini Tuhan juga seluruh persembahan kehidupan kami ini. Iman kami, kepercayaan kami. Kami hanya percaya Engkau, ya Tuhan Yesus, yang sanggup menuntun kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas seluruh persembahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami hendak terus mengikut Engkau. Amin. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu, ibadah minggu telah selesai, jangan buru-buru matikan YouTube. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua dapat memperhatikan berapa warta gereja. Dan setelah itu, saudara-saudara dapat melanjutkan bersama dengan keluarga. Saudara-saudara boleh berbagi, dan saudara-saudara boleh berdoa bersama dengan keluarga. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.